Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadir raufir rahim wa ala alihi wa ashabihi alladhina badhalu nufusahum wa amwalahum khalisan liwajhillahil karim, amma ba'd. Sahabat al-wasliyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Hayatus Sahabah pada juz 2 termaktub satu riwayat yang bersumber dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Riwayat ini dibawakan oleh Imam An-Nasai, bahwasanya suatu ketika Rasulullah Muhammad SAW pernah duduk-duduk dengan para sahabat. Tiba-tiba Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Tunggu sebentar, tidak lama lagi akan datang seorang pemuda Ansor yang merupakan penduduk surga." Lalu tidak berselang lama muncul seorang pemuda dengan kondisi janggutnya basah karena berwudu dan ia pegang sandalnya dengan tangannya, masuk ke majelisnya Rasulullah Muhammad SAW. Lalu keesokan harinya di waktu yang sama Rasulullah juga duduk dengan para sahabat. Tiba-tiba Rasulullah SAW kembali bersabda, "Tunggu sebentar, sebentar lagi akan datang seorang pemuda Ansor yang merupakan penduduk surga." Lantas tidak berselang lama orang yang sama pun muncul kembali, seorang pemuda dengan kondisi janggutnya yang basah karena berwudu dan dia pegang sandalnya dengan tangannya, masuk ke majelis Rasulullah Muhammad SAW. Keesokan harinya, di hari yang ketiga, terjadi lagi hal yang sama, di mana ketika Rasulullah duduk dengan para sahabat, tiba-tiba Rasulullah SAW bersabda, "Sebentar lagi akan datang seorang pemuda yang merupakan seorang pemuda Ansor yang merupakan penduduk surga." Tidak berselang lama muncul pemuda yang sama. 3 hari berturut-turut pemuda yang sama diiringi dengan sabda Rasulullah SAW yang sama, berisi tentang informasi bahwa ada pemuda Ansor yang merupakan penduduk surga. Pemuda itu datang masuk ke majelis Rasul dalam kondisi janggutnya masih basah karena berwudu dan dia pegang sandalnya dengan menggunakan tangannya. Hal ini mematik rasa penasaran Abdullah bin Amr bin Al-As. Lalu selesai dari majelis Rasulullah SAW, ia mendatangi laki-laki ini. Dia katakan kepada si pemuda Ansor, "Wahai saudaraku, aku sedang bertengkar dengan ayahku dan aku bermaksud ingin tinggal di rumahmu selama 3 hari. Izinkanlah aku tinggal di rumahmu selama 3 hari." Lantas si pemuda Ansor mengatakan, "Silahkan, engkau boleh tinggal di rumahku selama 3 hari." Kemudian Abdullah bin Amr bin Al-As mengikuti pemuda ini, tinggal di rumahnya selama 3 hari. Selama 3 hari lamanya pula, Abdullah bin Amr bin Al-As selalu mencermati setiap aktivitas yang dilakukan oleh si pemuda Ansor, dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Namun dia tidak menemukan sesuatu yang istimewa selain si pemuda Ansor kalau tidur, saat dia terbangun atau bergeser dari posisi tidurnya, dia hanya menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil dalam bentuk pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah 3 hari berlalu, Abdullah bin Amr bin Al-As izin pamit kepada si pemuda Ansor. Lalu dia katakan, "Wahai saudaraku, sebenarnya 3 hari yang lalu saat kita bertemu, aku katakan kepadamu aku bertengkar dengan ayahku dan aku berjanji tidak akan pulang ke rumah. Itu yang menjadi alasan aku tinggal di rumahmu ini. Sebenarnya apa yang kusampaikan itu adalah sebuah rekayasa saja. Aku melakukan hal tersebut karena dalam waktu 3 hari berturut-turut Rasulullah Muhammad SAW bersabda bahwa akan datang seorang pemuda Ansor yang merupakan penduduk surga. Dan setelah Rasulullah menyampaikan itu di 3 momen yang berbeda, yang muncul adalah dirimu. Sehingga aku menduga, dan dugaan ini bukan hanya terjadi pada diriku, mungkin pada sahabat yang lain. Aku menduga bahwa orang yang dimaksud oleh Rasulullah yang merupakan pemuda Ansor dan menjadi penduduk surga adalah dirimu. Maka aku bermaksud tinggal bersamamu karena aku ingin tahu sebenarnya apa yang menjadi kekhususan amalan yang engkau kerjakan sehingga Rasulullah Muhammad SAW memprediksi dirimu adalah penduduk surga, karena aku ingin mendapatkan anugerah yang sama menjadi penduduk surga juga."
Lalu si pemuda Ansor mengatakan kepada Abdullah bin Amr bin Al-As, wahai saudaraku, tidak ada amal istimewa yang aku lakukan sebagaimana yang engkau saksikan selama engkau 3 hari berada di tempatku ini. Itulah yang menjadi rutinitasku setiap harinya. Tidak ada yang aku tambahi dan tidak ada yang aku kurangi. Tak ada yang kurekayasa, tak ada yang kubuat-buat. Apa yang kau saksikan, itulah yang ada pada diriku. Kecewa Abdullah bin Amr bin Al-As. Ia berharap mendapatkan satu tips untuk menjadi penduduk surga dengan amalan tertentu, tapi ternyata itu tidak ia dapatkan. Namun ketika Abdullah bin Amr bin Al-As beranjak pergi meninggalkan rumah si pemuda Ansor ini, lantas si pemuda Ansor memanggil Abdullah bin Amr bin Al-As, wahai saudaraku, tunggu sebentar. Benar yang aku katakan bahwa tidak ada amalan yang istimewa yang aku lakukan. Sebagaimana engkau saksikan aktivitasku selama 3 hari ini, itulah yang menjadi rutinitasku selama ini. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Tapi ketahuilah olehmu bahwasanya sepanjang hidup aku tidak pernah menanam kebencian kepada siapapun. Aku tidak pernah menaruh dendam kepada siapapun. Aku tidak pernah mendengki kepada siapapun. Lantas Abdullah bin Amr bin Al-As mengatakan, wahai saudaraku, mungkin inilah yang terluputkan oleh kami, bahwasanya kemampuanmu menahan diri dan memanage hatimu untuk tidak benci kepada orang lain, tidak dendam kepada orang lain, tidak dengki kepada orang lain, adalah jalan engkau menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Al-Wasliyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah momentum orang melakukan amal sebanyak-banyaknya. Tetapi terkadang kita luput untuk menata hati kita. Ada banyak aktivitas kebaikan yang kita lakukan secara zahir dengan fisik kita ini, tapi ternyata ada sesuatu yang luput oleh kita. Apa itu? Menata hati kita, memanage hati kita untuk menghiasi hati kita dengan perasaan cinta dan menghilangkan unsur kebencian kepada sesama kita. Buktinya sebagaimana yang termaktub di dalam riwayat tadi, ada seorang sahabat yang disaksikan oleh Rasulullah menjadi penduduk surga karena kemampuannya memanage hati. Di mana letak keistimewaan kemampuan memanage hati ini? Segala macam bentuk keburukan-keburukan itu terjadi dimulai dari kondisi hati yang buruk. Ketika kita mampu menjaga hati kita dari perilaku-perilaku buruk seperti kebencian, dendam, dengki, kemarahan, dan segala unsur yang merupakan bahagian dari penyakit hati, maka kita pun akan mampu menjaga perlakuan atau aktivitas kita dari hal-hal yang buruk. Oleh sebab itu, di bulan Ramadan tahun ini bukan hanya sekedar kita menyibukkan diri kita dengan aktivitas fisik yang bernilai ibadah, tapi mari bersama-sama kita mencoba menata hati kita, memanage hati kita, karena orang-orang yang bertakwa itu bukan hanya sebatas menghiasi fisiknya dengan aktivitas yang terlihat baik, tapi juga mampu menjaga hatinya untuk tidak melakukan hal-hal buruk. Oleh sebab itu Rasulullah Muhammad SAW sendiri pun pernah menyampaikan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. 3 kali Rasulullah mengulang-ulang kalimat ini. Ketakwaan itu di sini, ketakwaan itu di sini, ketakwaan itu di sini. Artinya Rasulullah menyebutkan ketakwaan itu ada di dalam hati seseorang, yang kemudian dari hati ini terpancarlah pada aktivitas fisiknya dalam bentuk berbagai macam kebaikan yang ditebarkan melalui interaksi sosial. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita berupaya untuk menata hati kita agar sekiranya hati kita dapat bersih dari berbagai macam bentuk penyakit hati dan mengisi dengan berbagai macam bentuk perbuatan-perbuatan hati yang mulia, sehingga kita mendapatkan predikat ketakwaan melalui penataan hati kita terhadap orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.